memproses dokumen dana kas kecil. Untuk pengetahuannya 3.2 menganalisis pencatatan pembentukan kas kecil, pembayaran dengan menggunakan kas kecil, dan pengisian kas kecil dengan sistem dana tetap. Dan untuk keterampilan yang ingin dicapai adalah mencatat pembentukan kas kecil, pembayaran dengan menggunakan kas kecil, dan pengisian kas kecil dengan sistem dana tetap. Itu adalah kompetensi dasar pada materi hari ini. Indikator capaian kompetensi yang ingin dicapai adalah melakukan pencatatan penjualan pembentukan kas kecil, pembayaran dengan menggunakan kas kecil, dan pengisian kas kecil dengan sistem dana tetap. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu melakukan pencatatan penjualan, pembentukan kas kecil, pembayaran dengan menggunakan kas kecil, dan pengisian kas kecil dengan sistem dana tetap. Apa itu kas kecil? Pengertian kas kecil adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek. Tujuan dari pengadaan kas kecil, tujuannya adalah ada 5. 1. Menghindari cara pembayaran yang tidak praktis. 2. Melancarkan operasional perusahaan yang memiliki kebutuhan dana mendadak. Akan lama jika menunggu proses pengajuan, maka pencairan dana dari atasan serta pencairan cek dari bank. 3. Mempercepat pembayaran yang butuh dilunasi segera, sehingga tidak butuh menunggu waktu lama. 4. Menghindari kekurangan stok kebutuhan kantor yang bersifat kecil namun penting. 5. Memudahkan pegawai tanpa harus membuat mereka menggunakan uang sendiri dulu untuk kebutuhan kantor. Peta konsep kas kecil ada 4 bagian. 1. Pengertian kas kecil yang tadi sudah dijelaskan. 2. Prosedur pembentukan kas kecil, nanti di materi menjelaskan. 3. Metode pencatatan kas kecil. 4. Perhitungan fisik kas kecil. Untuk metode pencatatan kas kecil itu ada 2, metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Untuk perhitungan fisik kas kecil ada 2, dengan metode perhitungan fisik saldo kas kecil sama selisih saldo kas kecil. Metode pencatatan dana kas kecil itu menggunakan dengan tahapan-tahapannya ada 3 tahap. Tahap pertama biasanya pembentukan dulu kas kecil, kemudian langsung dilanjutkan dengan pengeluaran kas kecil dalam perusahaan. Kemudian setelah dana kas kecil itu dikeluarkan, dilakukan proses ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Metode dana tetap, untuk materi ini kita menggunakan metode dana tetap dalam pembentukan dana kas kecil. Apa itu metode dana tetap? Adalah suatu sistem pendanaan kas kecil yang ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Setiap pengisian kembali kas kecil jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil, kecuali ada kebijakan dan pihak yang berwenang untuk menambah atau mengurangi jumlah dana kas kecil yang dialokasikan. Pada saat dana kas kecil dibentuk, dana kas kecil bertambah dan kas umum berkurang sebesar jumlah pembentukan dana kas kecil dalam jumlah tetap. Pengeluaran melalui dana kas kecil itu langkah-langkahnya dalam metode dana tetap pada saat terjadi transaksi pembayaran biaya tidak langsung catat dalam jurnal, tetapi
ditunda hingga saat pengisian kembali dana kas kecil. Setiap melakukan pembayaran kas kecil harus membuat bukti pengeluaran. Selanjutnya, harus disimpan bersama dengan sisa uang yang ada dalam petty cash atau cashbook. Pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk pengisian kembali dicatat dengan mendebit rekening yang sesuai untuk masing-masing pengeluaran. Dasarkan bukti pengeluaran dengan mengkredit kas kecil. Dengan cara ini, saldo rekening kas kecil tidak akan berubah. Bagian yang membuat jumlah adalah bagian akuntansi. Pengisian kembali kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan pemakaian dana kas kecil. Pencatatan dana kas kecil pada metode dana tetap adalah sebagai berikut. Ada 3 waktu untuk mencatatnya. Pertama, pembentukan dana kas kecil itu dicatat dengan debit kas kecil, kredit adalah cash bank. Kemudian, untuk pengeluaran kas kecil, pembayaran biaya itu tidak jurnal karena dia menggunakan metode dana tetap. Pengisian kembali kas kecil itu dengan mencatat jurnalnya. Untuk di debit, dia menggunakan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian di kredit itu kas bank, artinya kas dari bank diambil untuk menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh kas kecil. Contoh soal. Berikut sini ada transaksi yang terjadi pada bulan Agustus. Di sini ada transaksi tanggal 1 dibentuk dana kas kecil, kemudian 2.500.000 untuk ditarik sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 3 ada dibeli perlengkapan kantor sebesar 350.000. Tanggal 7 ada dibayar keamanan sebesar 150.000. Tanggal 10 ada biaya yang dikeluarkan, listrik, telepon, air, jumlah pengeluarannya sebesar 300.000. Kemudian tanggal 15 Agustus diisi kembali kas kecil. Nah, tugasnya adalah, contoh soal ini adalah bagaimana cara membuat jurnal untuk transaksi kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap atau interest fund method. Nanti siswa, kemudian nanti selesai ini silakan dikerjakan pilihan ganda, nanti link dikirim langsung ke ini link filenya seperti ini, dan kerjakan langsung di linknya, kemudian nanti dikirim linknya lewat sini. Oke, baiklah.